Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan dari database. Lalu yang berikutnya juga kita akan membahas bagian dari tabel ya, apa fungsi dari tabel dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di video pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian tingkatan database. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, bahwa di dalam sebuah sistem informasi itu kan, jika ingin membuat supaya sistem informasinya memang berjalan secara maksimal, di mana dia bisa menampilkan data secara cepat dan tepat, dia bisa melakukan hal-hal yang lain untuk atau yang berguna untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga dapat mengambil keputusan, maka dia memerlukan yang namanya database. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang tingkatan database. Nah, di dalam sebuah database itu, apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, sebagai sebuah contoh, kita ambil sebuah contoh sistem informasi perpustakaan. Nah, misalkan kita mau coba merancang sebuah sistem informasi perpustakaan, di mana nanti konsep dari sistem yang dirancang ini adalah sistem yang khusus untuk menangani buku atau stok buku yang ada dalam sebuah perpustakaan di sekolah, lalu siapa saja yang meminjam, siapa yang mengembalikan, bagaimana nanti dengan denda dan lain sebagainya, itulah yang dikelola di dalam sistem informasi ini. Di mana nanti tujuannya adalah jika misalkan dalam hal ini kita anggap dulu kepala sekolah misalkan atau pihak sekolah, di mana misalkan pihak sekolah ingin mau menampilkan berapa stok buku dengan tipe judul A, lalu buku apa saja yang diminati siswa untuk dipinjam, lalu buku apa saja yang hilang, buku apa saja yang perlu ditambah, siapa saja siswa yang belum mengembalikan buku, akan ditampilkan informasi seperti itu secara cepat dan tepat. Maka, jika kita mau membuat supaya sistem informasi perpustakaan dapat bekerja secara tepat dan cepat dan optimal seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka kita membutuhkan sebuah database. Misalkan kita buat saja namanya adalah database perpustakaan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, tingkatan dari database. Jadi ingat bahwa database itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu adalah database. Database itu katanya adalah kumpulan dari file atau tabel, kumpulan-kumpulan tabel yang membentuk sebuah data atau tempat penyimpanan data. Oke, nah itu yang disebut dengan database. Jadi di dalam sebuah database itu terdiri dari beberapa tabel. Nanti akan kita bahas bagaimana untuk database perpustakaan ini. Nah, yang kedua, tabel katanya merupakan kumpulan-kumpulan dari file, field ataupun record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Nanti akan juga kita bahas. Setelah itu, jadi ingat dalam satu database itu pasti terdiri dari lebih dari satu tabel. Dalam satu tabel itu nanti akan terdiri lebih dari satu field, sedangkan dalam satu field itu nanti akan lebih dari satu karakter. Record. Dalam record itu nanti akan lebih dari satu karakter. Kira-kira seperti itu. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kita akan langsung aja masuk ke bagian berikutnya. Di saat kita sudah menentukan nama database-nya adalah perpustakaan, maka yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan memilih tabel-tabel yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah sistem informasi perpustakaan dapat berjalan secara optimal. Itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, dalam hal ini berarti kita membutuhkan sebuah tabel. Setelah database-nya ada, kita butuh tabel apa saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tabel, kita menjelaskan dulu tentang yang namanya entity, entitas. Nah, jadi entity ataupun entitas itu adalah sebuah kelompok yang fungsinya itu sama atau mungkin tugasnya sama, jenisnya sama. Itulah namanya entity, entitas ya. Nah, di dalam sebuah lembaga seperti sekolah itu akan memiliki banyak sekali kelompok, banyak sekali entitas dalam hal ini. Misalkan apa saja? Misalkan kelompok kepala sekolah.
atau entitas kepala sekolah. Lalu ada lagi yang namanya kelompok apa? Kelompok guru atau entitas guru, entiti guru. Loh, emang kalau kelompok atau entitas atau entiti kepala sekolah tidak bisa disamakankah dengan kelompok guru? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena antara kepala sekolah dan kelompok guru memiliki tugas, memiliki hak dan tanggung jawab itu pasti berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok di dalam lembaga. Nah, jadi ada kelompok kepala sekolah, ada entitas guru, ada entitas pegawai, atau mungkin disebut dengan ADM, lalu ada juga kelompok atau entitas security, ada kelompok siswa, kelompok ruangan, dan banyak sekali ya, baik benda hidup maupun benda mati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk menunjang kinerja dari sistem informasi perpustakaan ini, apakah semua entiti tersebut akan kita masukkan? Jawabannya tidak. Kita hanya mengambil entiti atau kelompok-kelompok yang dibutuhkan untuk menunjang sistem informasi perpustakaan ini saja. Nah, entiti itu kurang lebih adalah tabel. Itulah tabel. Nah, sekarang kita akan mulai masuk. Jadi entitinya seperti itu ya. Itu kenapa kita harus memang jeli untuk memikirkan apa saja sih kira-kira tabel yang mendukung kinerja dari sistem tersebut pada saat kita ingin merancang sebuah sistem informasi. Nah, dalam hal ini kita mau coba sebagai contoh sistem informasi perpustakaan. Nah, di dalam sistem informasi perpustakaan kita harus bisa bayangkan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari perpustakaan itu sendiri. Nah, secara logika di dalam perpustakaan kan yang pertama ada siswa yang akan masuk ke dalam mencari buku. Ada siswa, berarti dengan kata lain kita membutuhkan tabel siswa. Nah, lalu yang berikutnya, setelah itu siswa ke dalam perpustakaan ngapain? Siswa ke dalam perpustakaan itu mencari buku. Mencari buku yang mau dipinjam. Berarti kita butuh juga tabel buku. Nah, tabel buku dengan tabel siswa apakah tidak bisa dibuat menjadi satu tabel atau satu entitas atau satu kelompok? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena antara siswa dan buku itu pasti fungsinya berbeda. Kira-kira seperti itu. Kelompoknya itu berbeda. Nah, lalu yang berikutnya, setelah mereka dapat buku, lalu mereka akan pergi ke kantor, ke bagian pegawai untuk melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti kita butuh tabel pegawai. Nah, lalu setelah itu akan dilakukanlah data untuk atau diinputlah data peminjamannya. Berarti kita di sini butuh tabel pinjam. Karena apa? Karena di dalam sistem informasi perpustakaan ini yang menjadi kerja utama atau aktivitas utama dari sistem itu adalah meminjam buku, mengembalikan buku sesuai dengan yang dipinjamnya. Kira-kira seperti itu. Berarti di sini ada tabel pinjam juga, ada tabel kembali. Nah, inilah kira-kira beberapa tabel yang mungkin dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari sistem informasi perpustakaan tersebut. Pak, apakah kita butuh tabel kepala sekolah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dalam siklus atau dalam area kerja dari perpustakaan itu tidak membutuhkan kepala sekolah secara langsung. Terkecuali misalkan pada saat kita mau meminjam buku, harus ada izin atau harus ada surat dari kepala sekolah. Nah, itu memang kita berarti membutuhkan tabel kepala sekolah. Begitu juga dengan tabel yang lain, tabel guru, tabel security, tabel cleaning service, dan lain sebagainya, kita tidak butuh. Kita hanya butuh beberapa tabel, ini diantaranya. Oke, nah jadi di sini sebenarnya ada beberapa tabel lagi, tapi sini kita singkatkan. Jadi misalkan ada tabel sanksi, kalau misalkan sanksinya berbeda-beda. Contoh, jika siswa tersebut terlambat 1 hari, maka dendanya 10.000. Jika misalkan 1 bulan di SP, atau misalkan jika terlambat 1 tahun dipecat dari sekolah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena sanksinya juga tidak berbeda-beda pada umumnya, jadi kita buat aja sanksinya dalam keterangan ya.
Nah, maka langkah berikutnya kita sudah mendapatkan tabel-tabel yang kita butuhkan, maka kita membutuhkan field. Nah, field itu seperti apa? Field itu kalau teman-teman pernah melihat sebuah tabel, maka di dalam tabel itu kan ada bagian kepala atau bagian judul-judul dari setiap kolomnya. Itulah yang disebut dengan field. Nah, di dalam tabel siswa kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Maka di situ biasanya ada yang namanya NIS, nomor induk siswa. Lalu ada nama siswa. Lalu ada kelas siswa, mungkin butuh datanya untuk kelas. Sehingga nanti misalkan ada yang tidak membalikkan buku, dilihat NIS-nya. NIS-nya adalah misalkan 1101. Oh, 1101 itu adalah misalkan atas nama siswa Mangihut, misalkan kelas berapa dia? Dicek kelasnya kelas berapa. Kira-kira seperti itu fungsinya nanti ya. Lalu di sini mungkin yang butuh berikutnya gender mungkin butuh. Lalu Oke, nanti kita akan tambahkan lagi untuk field-field yang berlaku atau field-field yang dibutuhkan. Maka kita lanjut ke bagian tabel buku. Nah, di dalam tabel buku, apa saja kira-kira field yang dibutuhkan? Untuk bagiannya, maka kita masuk ke bagian yang pertama KD buku. Itu untuk bagian identitasnya, untuk primary-nya. Tapi nanti akan kita bahas itu ya, apa sih sebenarnya primary key-nya. Nah, lalu yang berikutnya, mungkin di sini butuh judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin di sini kita bisa tambahkan stok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tambahkan tabel baru khusus untuk stok itu bisa juga ya. Jadi ini kita buat tabel stoknya, ada stok ya di situ. Nah, yang berikutnya di dalam tabel pegawai kita butuh yang pertama NIP, nomor induk pegawai, nama, gender, alamat mungkin butuh, lalu nomor handphone atau alamat nomor telepon dan lain sebagainya itu butuh juga. Nah, lalu yang berikutnya tabel pinjam. Nah, di dalam tabel pinjam kita butuh KD pinjam, lalu yang meminjamkan siapa, misalkan seperti itu. Kita buat di sini NIS, nomor induk siswa. Pak, apakah di dalam tabel pinjam itu perlu juga nama? Nanti akan kita balas. Kenapa kita mengambil NIS di dalam itu ya? Oke, yang berikutnya adalah jenis bukunya, berarti KD bukunya apa? Siapa yang meminjamkan atau siapa yang kasih tanda tangan pegawainya, berarti NIP-nya butuh. Lalu tanggal peminjaman, jumlah yang dipinjam mungkin butuh. Oke. Yang berikutnya setelah jumlah pinjam, tanggal pinjam, jumlah tanda pinjam. Oke. Buku, NIP, tanggal pinjam, jumlah pinjam. Nah, untuk yang berikutnya adalah tanggal kembali. Tanggal kembali, di dalam tanggal kembali, yang pastinya di sini ada kode kembali. Lalu di sini ada yang namanya KD pinjam, tanggal kembali, jumlah kembalinya, jumlah yang dikembalikan bukunya. Lalu yang berikutnya mungkin kita buat di sini adalah kata sanksi bagi yang terlambat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira field yang dibutuhkan dari setiap tabel. Nah, itu tadi kenapa di video sebelumnya mungkin juga sudah kita bahas bahwa dalam satu database itu pasti memiliki lebih dari satu tabel yang saling berhubungan. Nanti kan kita bahas di mana dia saling berhubungan. Lalu di dalam satu tabel itu juga memiliki lebih dari satu field.
Lebih dari satu field. Dalam setiap tabel itu memiliki lebih dari satu field. Nah, lalu di dalam satu field ini nanti juga akan lebih dari atau isinya akan lebih dari satu record. Misalkan NIS ada 1101, 1102, 1103 dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Di dalam perancangan sebuah tabel ada istilah yang namanya adalah primary key. Nah, primary key untuk lebih lengkapnya nanti ada di video pembelajaran berikutnya pada saat kita sudah masuk ke bagian Microsoft Access-nya. Nah, yang pastinya dalam bahasa sederhana, primary key ini adalah sebagai jembatan atau sebagai penghubung antar tabel. Primary key inilah nanti yang akan menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Jadi sebagai jembatannya. Nah, yang harus diingat baik-baik dalam sebuah primary key, jadi dalam sebuah tabel harus kita tunjuk satu atau sebuah field yang dijadikan sebuah primary key. Nah, sebelum kita memilih, maka di sini ada beberapa bagian yang perlu kita ingat. Yang pertama, di dalam primary key itu ada memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah field tidak boleh kosong. Jadi dia harus berisi. Lalu yang kedua, record di dalam field, isi di dalam fieldnya tidak boleh ada yang sama. Nah, ini dia beberapa aturan main dalam memilih sebuah primary key. Karena dia sebagai jembatannya. Nah, sekarang kita lihat dari tabel siswa. Di dalam tabel siswa, field apa saja sih kira-kira yang bisa dibuat menjadi primary key? Apakah NIS, apakah field nama, apakah field kelas, apakah field gender? Kita akan mulai dari bagian yang pertama. Kemungkinan besar keempat field ini tidak akan ada kosong, pasti berisi. Namun kita lihat yang kedua, isi di dalam field itu tidak boleh ada yang sama. Kita cek dari gender. Gender, apakah record di dalamnya nanti akan ada kemungkinan sama? Jelas ada. Kenapa? Karena di dalam tabel siswa, gender yang ada itu hanya dua, pria atau wanita. Jadi kalau misalkan ada di dalam tabel siswa ada 100 data di dalamnya, pasti gendernya sama semua. Kalau tidak pria, pasti wanita. Pria, wanita. Kira-kira seperti itu. Jadi, gender ini tidak bisa dibuat menjadi sebuah primary key. Yang kedua adalah kelas. Kelas bagaimana? Apakah ada kemungkinan datanya sama? Jelas jawabannya ada. Di dalam satu kelas itu ada sekitar 30-50 siswa. Berarti sudah ada 30-50 siswa data yang sama di dalam field kelas. Berarti ini juga nggak boleh ada. Nama kan Pak, kemungkinan besar tidak ada yang sama. Siapa bilang? Justru nama itu juga berkemungkinan akan ada data yang sama. Misalkan, siswa atas nama Jesslyn bisa lebih dari satu. Di dalam satu sekolah, nama siswa atau siswa yang bernama Jesslyn itu pasti bisa lebih dari satu. Berarti dengan kata lain, nama juga tidak bisa dibuat sebagai primary key. Nah, NIS, nomor induk siswa. Ingat baik-baik bahwa di dalam sebuah sekolah atau di dalam sekolah yang namanya nomor induk siswa itu tidak pernah sama. Mau itu siswanya anak kembar sekalipun pasti nomor induknya berbeda-beda. Nah, dengan kata lain berarti di dalam tabel siswa yang kita bisa buat menjadi primary key itu adalah NIS. Karena dia tidak akan kosong, isinya kemungkinan besar, bukan kemungkinan, tapi tidak kosong, dan isinya juga tidak akan sama. Tidak akan pernah ada yang sama. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, tabel buku dari beberapa bagian field yang ada berkemungkinan KD bukulah nanti yang akan menjadi primary key. Lalu di dalam tabel pegawai, kasusnya sama dengan tabel siswa. Berarti yang ini semua nggak mungkin ada yang sama, maka kita bisa pakai ini, NIP. Lalu dalam tabel pinjam, KD pinjam, dalam tabel kembali itu adalah KD kembali. Nah, lalu yang berikutnya sekarang kita bahas mengenai NIS. NIS ini kan primary key dalam tabel lain. Tapi di dalam tabel pinjam dia ada, fieldnya namanya field NIS. Nah, di dalam ini yang perlu kamu ingat baik-baik adalah NIS
KD buku ini adalah primary key dalam tabel buku. NIP ini juga adalah primary key dalam tabel pegawai. Nah, berarti field yang 3 ini, ingat baik-baik, ini disebut dengan yang namanya adalah foreign key. Artinya apa? Foreign key itu adalah primary key dari tabel yang lain. Jadi itu yang disebut dengan primary key. Kenapa kita menggunakan NIS, kode buku atau NIP? Nah, alasannya seperti ini. Dalam tabel pinjam, kode pinjam, misalkan ada siswa yang meminjam atas nama Agustina. Nah, kalau kita masukkan di sini namanya Agustina, kelasnya berapa, gendernya apa, maka field ini bisa jadi panjang. Lalu berikutnya lagi masuk dengan nama siswa yang lain dan seterusnya. Cukup dengan menggunakan field NIS, karena tadi kan NIS itu isinya pasti berbeda-beda. Pada saat diinputkan NIS seseorang, maka di dalam NIS itu nanti akan langsung nampak siapa sih nama siswa yang ber-NIS tersebut, kelasnya kelas berapa, gendernya apa. Jadi nggak perlu mengisikan nama, kelas, gender, cukup mengisikan NIS, karena NIS itu adalah primary key dari tabel yang lain, jadi ini langsung bisa dapat ketahuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi, alasan kenapa kita menggunakan NIS, ingat baik-baik bahwa primary key itu adalah hubungan atau menghubungkan atau jembatan antara satu tabel ke tabel yang lain. Nah, bagaimana sistem tersebut bisa menghubungkan antara tabel siswa dengan tabel pinjam? Jawabannya melalui NIS. NIS dalam tabel pinjam akan dihubungkan dengan NIS dalam tabel siswa. Jadi antara tabel siswa dengan tabel pinjam akan memiliki hubungan, sehingga setiap tabel nanti akan saling bisa bertukar-tukar data. Kira-kira seperti itu untuk bagiannya. Nah, inilah kira-kira video pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.